Saudara-saudara, doa kita menjadi tempat untuk menyatakan keegoisan kita. Doa kita menyatakan sesudah hal kita tidak malu minta-minta seperti pengemis di hadapan Tuhan Allah. Doa kita begitu mengejikan, membencikan Tuhan Allah. Tapi saudara-saudara, Roh Kudus sabar, Parakletos, dengan keluh kesah yang tidak terkatakan untuk menolong kita bagaimana berdoa supaya sesuai dengan kehendak Tuhan. Tidak usah dikaitkan dengan doa bergelut lagi. Roh Kudus sendiri memimpin, mengkoreksi doa kita. Doa kita itu selalu salah. Kalau Tuhan mau dengar doa kita, semua yang kita minta dikabulkan, cilaka kamu. Saudara-saudara, ada orang waktu patah hati minta mati. Kalau Tuhan sudah kasih mati, separuh dia minta bangkit, repot. Betul repot. Begitu banyak doa kita tidak karu-karuan, doa kita tidak beres. Besok tidak percaya ke surga, lihat kembali semua recording doamu yang direkam sampai pitanya 500 jam. Coba lihat, itu sampah yang banyak di dalam doamu. Yesus bilang, carilah kerajaan Allah, carilah kebenaran Allah. Engkau tidak mau. Kebaktian doa yang paling banyak orang ada kebaktian doa yang orang mementingkan diri. Kebaktian doa untuk penginjilan sedunia sedikit sekali. Karena apa? Penginjilan dunia apa hubungan sama saya? Saya pentingkan saya, tidak pentingkan penginjilan dunia. Itu yang diinginkan Tuhan kau kerjakan. Engkau tidak peduli yang kau mau supaya Tuhan kerjakan untuk kamu. Saudara-saudara, sekarang kita masuk ke dalam cara apa Roh Kudus memimpin seseorang. Roh Kudus berada di dirimu menjadi pendamping, penolong yang mendoakan syafaat dan menjadi penghibur dan penyerta. Selesai. Lalu dia memimpin engkau. Dengan apa Roh Kudus memimpin? Kadang saya mau dipimpin Roh Kudus kalau mimpi mau kasih tahu kehendaknya bagaimana. Saya mau dipimpin oleh Roh Kudus kalau ada perasaan hati itu sampai jelas itu bagaimana. Roh Kudus memimpin bagaimana? Banyak orang mau dipimpin Roh Kudus kalau Tuhan itu mendadak masuk ke rumahnya terus dengan suara keras bicara sama dia. Oh tahu, ini Tuhan ngomong sama saya. Begitu banyak orang mau dipimpin oleh Tuhan kalau Tuhan itu tidak mimpi menyatakan diri. Engkau mesti ke Mesir. Lalu engkau tahu engkau dipimpin Tuhan. Tapi saudara-saudara, di dalam Alkitab memang Tuhan berkata-kata dan menyatakan sesuatu kepada manusia melalui mujizat, melalui pimpinan di dalam mimpi, melalui nubuat dan melalui orang-orang nabi berbicara sesuatu kepada orang lain. Ini mungkin. Tuhan sekarang masih mungkin, bukan tidak. Tetapi itu bukan menjadi satu prinsip di mana kita harus menuntutnya. Jangan engkau mengatakan Gideon minta tanda, di mana itu bulu domba yang kering dan basah membuktikan Tuhan pimpinnya. Sekarang saya juga pakai bulu domba basah taruh di situ. Oh Tuhan, besok semua kering ini basah tok sendiri. Saudara-saudara, kalau dulu pakai cara undi untuk tahu kehendak Tuhan yang bagaimana, sekarang engkau juga pakai cara undi. Sekarang Tuhan nyata di atas undi ini. Saudara-saudara, kalau dulu orang mau dengan ayat atau dengan apa kalimat daripada nabi mengetahui apa yang harus diperlakukan, engkau mengatakan saya juga mau Tuhan pimpin saya jelas. Tuhan coba kasih tahu saya besok mesti kemana. Nah, pimpinan Tuhan ini ayatnya. Saudara-saudara, engkau ini itu bahaya sekali. Ada satu orang cari kehendak Tuhan lalu dia mengatakan, Tuhan sekarang tolong saya mau pimpinanmu. Lalu dia buka Alkitab, sudah sampai buka satu tempat dia, ayatnya Matius 27:5, maka Yudas pergi menggantung diri. Dia mati gua, masa Tuhan suruh gua gantung diri? Lalu dia bilang, Tuhan maaf, itu yang tadi dareken ya. Itu udah cocok, saya udah berani bunuh diri. Sekali lagi dah, maaf tadi udah cocok. Ayo sekarang lagi. Terus dia dapat lagi Lukas pasal 10 ayat yang mengatakan, ikutlah teladannya. Ikut teladan Yudas loh, ikutlah teladannya. Dia bilang dua kali dah cocok Tuhan. Tuhan tidak pakai cara itu memimpin engkau. Tuhan memimpin orang melalui firman, betul. Tapi firman harus dibaca, direnung, dimengerti dan diinterpretasi secara benar. Dengar ini, dibaca, diingat, dimengerti dan direnungkan dan diinterpretasi secara benar. Saudara-saudara, saya telah mengerjakan tahap pertama,
yaitu seorang diri dengan susah payah menggali firman Tuhan lalu memberikan prinsip-prinsip Alkitab kepada zaman ini. Tetapi itu tidak cukup. Saudara sendiri harus menggali. Selain engkau mendapatkan khotbah dari para pendeta Stephen Tong yang memberikan jalan yang benar kepada kita, engkau sendiri juga bisa menemukan. Engkau sendiri harus menggali dan merenungkan dan bisa membandingkan dengan semua komentator yang besar. Sehingga saya anjurkan setiap gereja harus ada perpustakaan. Perpustakaan harus mempunyai buku-buku yang berbobot. Saudara-saudara, saya anjurkan di Columbia University di Amerika, saya anjurkan di Connecticut, saya anjurkan di Yale University, anjurkan di dan begitu banyak universitas di Amerika, supaya setiap persekutuan orang Kristen, setiap Bible Study Club mempunyai sesuatu perpustakaan di mana ada buku komentari, di mana buku systematic theology, di mana buku tentang misiologi dan penginjilan, di mana buku-buku pedoman untuk bagaimana kita mengerti kebenaran. Saudara-saudara, apologetika dan sebagainya. Dengan adanya buku-buku itu, engkau baca kitab suci mendapatkan kesulitan. Jangan mengatakan Roh Kudus memimpinku, saya tafsirannya begini. Yang lain bilang begini, lalu boleh cekcok. Biar dengan buku-buku yang baik kita kembali kepada ajaran yang benar. Saudara-saudara, kita mengerjakan banyak hal. Selain memberikan seminar, kita imporkan buku, kita cetak buku, kita berusaha untuk mereka yang tidak bisa dengar sendiri, mereka bisa membaca buku, mengerti firman. Karena Roh Kudus memimpin manusia dengan cara mencerahkan firman. Saudara-saudara, kalau firman itu hanya dibaca untuk hafal-hafalan, untuk dapat hadiah, untuk perbandingan, untuk perlombaan di sekolah Alkitab pada waktu vakansi, firman tidak masuk. Tapi kalau firman itu betul-betul dibaca dengan seluruh jiwa yang mau taat, mau mengerti firman, dan rendahkan diri bawah pimpinan Roh Kudus, firman itu akan bercahaya. Saudara-saudara sekalian, jadi orang Kristen harus menjadi orang yang sungguh-sungguh. Jadi orang Kristen orang yang menjalankan firman, mematuh kepada firman. Engkau mengatakan, jika firman itu tulis jelas, ya saya jalankan. Kalau dah jelas, mana tahu pimpinan Tuhan bagaimana? Saudara-saudara, jangan membunuh. Oh, engkau tahu. Oh, itu saya tahu. Saya tahu, jangan membunuh. Kalau bunuh ayam boleh ya. Bunuh orang tidak boleh. Tapi bagaimana dengan peperangan? Di dalam peperangan, Alkitab tak pernah mengatakan tidak boleh perang. Tetapi di peperangan harus membunuh bagaimana? Nah di sini, di tengah-tengah jangan membunuh sama boleh perang tapi harus membunuh bagaimana? Di dalam hal ini bagaimana? Ini sulit. Ini mengenai etika Kristen yang perlu diselidiki dengan baik. Nah saudara-saudara, hal semacam demikian ada prinsip-prinsip tertentu yang sudah disisipkan dalam kitab yang perlu kita gali dengan baik-baik. Misalnya, dalam peperangan agresif, kita mengambil tempat orang lain, menjajah bangsa orang lain, membunuh orang lain yang tidak bersalah. Itu berdosa. Martin Luther mengatakan, peperangan semacam demikian untuk engkau sebagai orang Kristen yang tidak mau melawan Tuhan dan hati nurani yang taat kepada Tuhan, jangan ikut perang. Pemerintah suruh engkau perang, engkau tidak mau karena engkau tahu ini salah, ini agresif, ini agresor, ini tidak benar. Bagaimana? Lebih baik engkau dipenjarakan oleh pemerintahmu sendiri daripada engkau pergi berperang dan membunuh orang lain. Martin Luther mengatakan kembali lagi, sebaliknya jikalau negaramu dijajah oleh orang lain, engkau berjuang demi untuk membasmi kejahatan penjajah, membela negaramu, membela orang-orang rakyat yang dijajah yang tidak bersalah, sampai engkau harus perang sampai mati pun engkau perang. Dan dalam kesaatan peperangan itu terjadi, kalau ada orang lain yang harus dibunuh, engkau melangsungkan itu bukan demi membunuh, demi membasmikan kejahatan. Tuhan nanti yang atur. Saudara-saudara. Nah ini etika-etika semacam demikian bagaimana Tuhan pimpin. Kita tidak bisa, oh Tuhan pimpin saya, mau perang-perang, nggak mau perang-perang, saya, kamu, pimpinan lain-lain. Saudara-saudara. Ini kita mesti mendapatkan prinsip Alkitab. Saudara-saudara. Nah saudara-saudara, Roh Kudus memimpin, dan Roh Kudus memimpin orang ini supaya masuk kembali kepada rencana Allah yang kekal.
Sedangkan rencana Allah adalah untuk setiap orang itu sama. Tapi pimpinan untuk setiap orang ini mungkin berbeda. Dengar sekali lagi. Rencana Allah adalah sama untuk setiap orang. Tapi pimpinan Roh Kudus mungkin berbeda untuk setiap orang. Misalnya, saya ambil satu contoh ya. Allah mau kita mengabarkan Injil. Maka setiap orang Kristen sama. Di dalam menjalankan kehendak Allah yang ini, setiap orang Kristen harus mengabarkan Injil. Tetapi pimpinan Tuhan atas pribadi setiap orang Kristen itu berbeda. Maka ada orang Kristen yang dipimpin untuk menjadi pendeta, penginjil. Ada orang Kristen yang dipimpin menjadi orang Kristen biasa yang tidak jadi pendeta dan penginjil. Saudara jelas? Jadi pimpinan atas pribadi itu berbeda. Tapi sama-sama menjalankan kehendak Tuhan itu tidak berbeda. Pimpinan adalah supaya kehendak Tuhan itu jadi atas pribadi. Dan pribadi ini dimasukkan ke dalam kehendak Allah yang tidak berubah itu. Dan orang-orang yang menjadi hamba Tuhan pun dipimpin Tuhan berbeda-beda lagi. Ada yang dipimpin ke kota yang besar menjadi penginjil yang berkhotbah kepada ribuan bahkan ratusan ribu orang. Ada yang dipimpin pergi ke desa kecil yang menjaga, memelihara seluruh jemaat yang kecil tapi setia sampai mati di situ. Ada yang dipimpin oleh Tuhan sampai dia itu begitu lancar dan seumur hidup tidak ada kesulitan apa. Tetapi ada hamba Tuhan yang dipimpin masuk ke dalam penjara lalu dianiaya, dipukul, disiksa untuk menyatakan kesetiaannya. Ini tidak berarti yang berkhotbah kepada ratusan ribu orang lebih sukses, yang masuk ke penjara itu lebih gagal. Karena pimpinan Tuhan berlainan. Sehingga orang yang lancar, orang yang kaya, orang yang gajinya besar, orang yang di kota besar, jangan menganggap diri hamba Tuhan yang besar, lalu menganggap mereka yang berada di kota kecil, di desa kecil, di kampung kecil, di pulau terpencil, itu ada hamba Tuhan yang kecil. Karena engkau tidak tahu mana yang besar, mana yang kecil. Hanya Tuhan tahu, saudara-saudara. Menurut ukuran Tuhan, orang yang seharusnya mencapai 100.000, hanya sampai 90.000, dia kecil. Menurut ukuran Tuhan, seorang yang mampunya hanya bisa mencapai 10 orang, dia bisa sampai 12, dia besar. Ngerti maksud saya? Jadi di hadapan Tuhan tidak ada seorang hamba Tuhan yang bisa membanggakan diri. Saya yang kelihatan bisa berkhotbah lebih banyak daripada rekan-rekan saya, mungkin di hadapan Tuhan lebih kecil daripada rekan-rekan saya. Karena bukan jumlah yang saya khotbahkan itu yang menjadi ukuran saya, tetapi adalah apa yang Tuhan tuntut yang menjadi ukuran saya. Disitulah kesetiaan kita tidak boleh longgar. Kita mesti terus mengejar sampai menyenangkan Tuhan. Pimpinan Tuhan atas setiap pribadi berbeda. Itu sebab jangan engkau membenci orang lain. Jangan engkau iri kepada orang lain. Juga jangan engkau menghina orang lain. Engkau hina orang lain karena bakatnya mereka kecil. Kenapa menghina? Engkau bakat besar bukan dari dirimu kok, dari Tuhan kok. Dan bakat besar itu tidak berarti untuk kau bangga. Bakat besar bukan untuk kita congkak. Bakat besar bukan kita untuk boleh berebut kemuliaan Tuhan. Bakat besar supaya kita besok dituntut, dihakimi juga lebih besar. Itu sebab yang mempunyai bakat dan karunia besar harus lebih gentar. Karena engkau akan menerima hukuman lebih berat. Nah, cara inilah kita mengerti pimpinan Tuhan. Hidup kita terus dinamis. Begitu banyak orang karena sudah sukses mulai longgar, mulai berhenti dan dia gagal total. Sama seperti cerita dari Aesop's Fable yang mengatakan kelinci loncat cepat terus ngantuk, kura-kura pelan-pelan akhirnya menang. Nah itu dari cerita itu engkau mengerti apa itu namanya kecil dan besar. Apa artinya itu setia dan tidak? Apa artinya sukses? Saudara jangan menghina diri. Engkau tidak ada bakat besar, engkau tidak ada pengetahuan tinggi, engkau tidak sekolah teologi, engkau hanya melayani secara awam sedikit saja, tapi engkau setia kerjakan terus menerus. Di dalam kesetiaanmu, engkau akan dihargai oleh Tuhan. Amin. Barang siapa yang mempunyai bakat yang besar, kesempatan yang besar, jangan sombong. Karena menurut ukuran Tuhan mungkin mereka belum capai apa yang dituntut dan mereka akan dihukum lebih berat. Itu dia harus hati-hati. Pimpinan Tuhan. Pimpinan Tuhan berbeda. Ada yang dipimpin untuk menikah anaknya 12. Jadi 12 suku. Wow, cucunya 144. 12 kan 144. Lalu cicitnya wah sudah berapa ribu itu. Tapi ada orang yang mengabar Injil sampai mati tidak nikah. So, sepadang kara, tidak ada cucu, tidak ada anak. Waktu tua itu cuma lihat kaca, di dalam kaca lihat sendiri. Itu tuh. Pimpinan Tuhan lain.
Tapi saudara, yang banyak anak jangan iri. Kok enak lu ya, untung duit pakai dewek. Saya mesti bagi sama anak yang banyak sampai cilaka, sulit sekali. Jangan. Yang tidak ada anak, jangan iri yang anak banyak. Kalau engkau ada anak banyak, mungkin bunuh diri kamu. Yang tidak ada anak tidak perlu iri yang anak banyak. Ada anak tidak usah ngomel. Ngomel terus anaknya keluar lagi. Ngomel lagi, anak lagi. Tidak perlu, saudara-saudara. Kadang-kadang engkau bilang, Tuhan anaknya terlalu banyak. Ibu saya melahirkan 10 anak. Yang satu dikasihkan orang, yang satu mati, sisa 8. 8 ini 7 laki-laki. Dia tidak ngomel. Dia cuma khawatir. Kalau sudah besar makan apa? Karena waktu saya umur 3, papa saya mati. Ibu janda yang dengan beban yang berat, kerja dari pagi sampai malam. Setiap pagi sebelum mulai kerja. 1 jam mendoakan anaknya satu persatu. Lalu setiap minggu 1 hari berpuasa untuk pendeta seluruh dunia. Dia bukan hanya mendoakan sendiri, juga mendoakan seluruh dunia. Doa penginjilan seluruh dunia saya belajar dari ibuku. Saudara-saudara, saya terapkan dalam doa momentum, terapkan di kota-kota yang lain. Supaya orang Kristen juga mendoakan orang lain. Mulai dari belajar dari ibuku. Dia berdoa. Akhirnya di antara 8 anak, 7 laki-laki, Tuhan panggil 5 menjadi pendeta. Seorang janda yang terus berdoa untuk anaknya, Tuhan dengar kesalehan seorang janda. Dia seorang yang kecil, seorang yang biasa, tapi seorang yang anaknya 7 dipanggil Tuhan 5 menjadi pendeta. Saudara-saudara, kalau seorang janda yang biasa 5 pendeta dari anaknya, begitu banyak pendeta, anaknya tidak ada satu jadi pendeta. Itu heran sekali. Saya kadang-kadang melihat anak saya, kalau bisa Tuhan jadikan mereka semua hamba-Mu. Tapi tidak tahu siapa yang dipanggil. Saya bilang, aku taat sama kamu saja Tuhan. Anak saya terakhir kali, anak saya kedua pria, waktu mau naik kapal terbang. Saya mempeluk dia, cium dia, dan kalimat yang saya tidak ikut kapal terbang. Tapi 1 hari sebelum. Sebab dia Seninnya pergi ke luar negeri. Minggunya saya harus berangkat bikin seminar di Surabaya. Saya merangkul dia berdoa, dan kalimat terakhir, saya tetap harapkan kamu 1 hari menjadi hamba Tuhan. Jikalau Tuhan panggil kamu. Saudara-saudara, pimpinan Tuhan lain. Ada orang yang anaknya banyak, ada orang yang tidak ada anak, ada orang yang menikah, ada yang tidak menikah. Engkau bilang, saya justru banyak anak dan bisa kerja apa? Ribut toh, makanya tidak jati-jati. Tidak tentu, saudara-saudara. Orang yang banyak anak bisa kerja banyak, orang yang tidak ada anak bisa saben hari mainan toh. Mungkin saja. Saya belajar ini dari mana? Dari Johann Sebastian Bach sama George Friedrich Handel. Saudara-saudara, Johann Sebastian Bach anaknya hampir 20. Istrinya 2. Loh, kok bisa 2? Mati dulu 1. Bach itu istrinya baik sekali. Semua diurus oleh istri. Dia terus menggubah musik. Istrinya urus, anak urus ini. Semua dikerjakan oleh istrinya. Tapi istrinya tidak begitu mengerti musik yang pertama. Dia terus tulis. Istrinya toto, simpen. Ya dah bereskan. Pokoknya semua disimpan baik-baik. Lalu istrinya itu mati. Waktu mati dia nangis susah sekali. Orang bilang, bagaimana? Istrinya mau pakai apa? Mau peti yang macam apa? Tak tahu. You tanya dia sendiri. Karena semua diurus dia. Dia kira dia masih hidup. Dia tanya dia sendiri. Padahal istri dia sudah mati. Loh, sekarang mesti gimana? Tanya dia sendiri. Saya lagi susah, dia bilang. Akhirnya dia menikah lagi sama seorang istri kedua. Lahir lagi anak banyak. Saudara-saudara. Dan istri kedua yang mulai susun, dia punya lagu-lagu. Semua dicatat satu persatu. Ditulis dengan tulisan yang jelas. Sehingga kita bisa mempunyai tumpukan kantata 200. Istri kedua punya jasa. Sekarang saya tanya. Anak banyak. Gubah musik banyak. Banyak. Handel ada anak? Tidak ada. Tidak nikah. Seumur hidup tidak nikah. Gubah musiknya juga tidak lebih baik dari Bach. Jadi saya belajar. Kita tidak ada alasan mengatakan, saya terlalu repot, saya terlalu banyak waktu. Tidak ada waktu, saya terlalu banyak anak. Tidak. Kalau Tuhan pimpin engkau banyak anak, nikmatilah sebagai ayah yang banyak anak. Kalau Tuhan memberikan engkau tidak ada anak, nikmatilah hidup tidak diganggu oleh anak. Jadi selalu berdinamis.
Nggak ada anak ngomel, ada anak ngomel, perempuan ngomel, laki ngomel. Mau apa lu? Ya. Orang mengatakan, saya tak ada waktu, saya tak ada waktu. Ribut tak ada waktu, terus pakai waktu mengatakan tak ada waktu. Itu waktu. Jangan memakai waktu untuk mengatakan saya tak ada waktu. Pakai waktu untuk mengatakan inilah waktu. Tidak banyak ngomong kerja. Saudara-saudara, pimpinan Tuhan harus kita selalu menangkapinya dengan betul-betul optimis dan sukacita. Pimpinan Tuhan tidak salah, saudara-saudara. Cara hidup berbeda-beda. Ada orang dipimpin cantik sekali. Begitu lahir sudah mungil hidungnya, matanya semua beres. Itu bahagia, tapi juga bahaya. Karena apa? Terlalu cantik sampai hari lihat kaca sampai tidak lihat buku. Orang cantik jarang yang angkanya bagus. Sudah lihat kaca terus, nanti sudah umur 15 dilihat sama laki-laki terus. Lalu dia mesti lihat kembali, mana ada waktu baca buku. Saya dulu keras sekali sama anak perempuan saya yang pertama. Kamu terus lihat kaca, saya gunduli kamu. Dia ketakutan sekali kalau lihat kaca sebentar terus sekolah. Saudara-saudara, orang yang cantik engkau tidak usah iri. Karena apa? Cantik ada bahagianya, ada bahayanya. Orang yang jelek itu paling aman. Perempuan yang jelek sekali aman luar biasa. Malam-malam jam 2 keluar masih aman. Bukan secara aman, orang jahat kelihatan ketakutan lari. Jadi engkau tidak usah sungguh, tidak usah marah-marah sama Tuhan. Tuhan pimpin orang lain-lain. Pimpinan Tuhan selalu lain-lain semua. Pimpinan Tuhan, kita harus bersuka cita. Amin. Berubah ya. Sebelum dengar ceramah ini sama sesudah, kalau masih tidak berubah, salah besar kamu. Karena sudah diberi anugerah, Tuhan mau responsmu. Ingat ya, semua prinsip itu mesti dijalankan loh. Saudara-saudara, engkau jadi orang miskin, puji Tuhan. Engkau menjadi orang kaya, puji Tuhan. Yang kaya, pikir kayamu dari mana dan kemana. Uang dari mana harus dipikir baik-baik. Dari tempat yang tidak beres, kembalikan. Sesudah dapat uang yang beres banyak, bagaimana pakainya? Minta Tuhan pimpin. Kalau tidak, nanti dipukul sama Tuhan. Tidak bisa, oh saya kaya semaunya sendiri. Orang kaya betul-betul berada di bawah pengawasan Tuhan. Di mana kekayaan dia sembarangan pakai akan dipukul. Saudara-saudara, orang miskin sedang diuji oleh Tuhan. Kesetiaan dia kalau tetap baik, dia akan diberkati. Tapi kalau karena kemiskinan adalah pimpinan Tuhan dan dia tolak pimpinan Tuhan, dengan miskin dia ambil sebagai alasan untuk mencuri, merampok dan sebagainya, dia akan dipukul oleh Tuhan. Pimpinan Tuhan itu heran sekali. Saya tidak mengkhotbahkan hal yang teori, yang dalam-dalam, yang praktik sekali. Pimpinan Tuhan, pimpinan Tuhan. Dan sekarang kita masuk ke dalam, mungkinkah pimpinan Tuhan itu melawan kehendak kita? Jawab. Mungkin. Justru pimpinan Tuhan sering lain dengan kehendak kita, baru namanya pimpinan Tuhan. Kalau semua ikut dengan engkau, itu namanya pimpinan, bukan pimpinan, turutan pembantumu. Begitu banyak orang namanya Tuhan, Tuhan, hatinya mau dia menjadi babu-babu. Istilahnya tok Tuhan, keinginannya supaya Tuhan taat saya. Tuhan kerjakan ini, Tuhan kerjakan itu. Tuhan buka jalan buat saya. Tuhan ikutlah perintah saya. Tuhan genapi ada rencanaku. Itu namanya orang Kristen kurang ajar. Tuhan tidak mau diperintah oleh kamu. Tuhan tidak mau disiksa dan aniaya oleh kamu. Tuhan tidak mau dieksploitir oleh kamu. Tuhan adalah Tuhan. Dia mengatakan, hanya kamu ikut saya. Tidak ada cengninya, saya ikut kamu. Karena aku Tuhan. Saudara-saudara, kalau engkau mengerti istilah pimpinan Roh Kudus, dari istilah ini engkau harus mempersiapkan satu mental yang berkata, Tuhan, engkau Tuhan, aku ikut pimpinanmu. Kalau engkau memimpin tidak sesuai dengan kehendakku, itu wajar. Karena kehendakku selalu dah beres. Pikiranku yang selalu dah beres. Tak mungkin pikiranmu yang tidak beres. Tak mungkin emosimu yang tidak beres. Tak mungkin kemauanmu yang tidak beres. Selalu mungkin adalah pikiranku yang tidak beres. Emosiku yang tidak beres. Kemauanku yang tidak beres. Itu sebab taklukkan kehendakku di bawah kehendakmu. Ya Allah, saya tidak berani menaklukkan kehendakmu di bawah kehendakku. Waktu Kristus
Doa di Getsemani itu satu kritis poin yang begitu paradoksikal dan begitu bermutu untuk menjadi pendidik seluruh umat manusia. Sebagai anak yang taat, sebagai anak yang diutus di dalam keadaan begitu krusial, begitu bahaya, menghadapi kematian di atas kayu salib, dia mengatakan, kalau mungkin ya Bapa, singkirkan cawan ini daripadaku, tetapi bukan menurut kehendakku, turunlah kehendakmu saja yang dijadikan. Let thy will be done. Itulah puncak doa. Sekarang orang berdoa itu doa mati-matian, minta Tuhan dengar sama saya, taat sama saya, ikut perintah saya, dengar saya dan genapi rencana dan kemauan saya. Saudara mau apa? Saudara mengakibatkan Tuhan marah karena engkau tidak mengetahui Dia itu Tuhan. Saudara menjadikan dirimu orang yang kurang ajar dan biadab terhadap penciptamu, Tuhan, Raja di atas raja, karena engkau mau memperalat Dia. Tuhan mengatakan, tidak ada satu orang manusia yang boleh mempermainkan saya. Tidak ada satu orang Kristen yang boleh beralat saya. Hanya dengan perintahmu. Saudara-saudara, doamu kalau berusaha mengeksploitir Tuhan, memperalat Tuhan, engkau bukan sedang berdoa, engkau sedang berdosa, bukan doa. Stop semua doa yang bersifat dosa. Belajar mulai ketaatan sikap yang mau minta dipimpin oleh Roh Kudus sebagai Tuhan. Sekarang saya tanya, kalau Roh Kudus memimpin engkau kepada satu suasana, sesuatu situasi, sesuatu lingkungan yang sama sekali berbeda dengan kemauanmu, bagaimana engkau? Engkau tetap taat atau tidak? Di situ pengujiannya. When you are guided by the Holy Spirit into the new sphere, new environment which is so contradictory with your mind, your will, are you still obeying Him? Are you still submissive? That is time to try yourself. Saat-saat kerohanian kita diuji, ada saat-saat pada waktu Roh Kudus memimpin kita kepada sesuatu lingkungan yang begitu berbeda dengan kemauan kita, dan saat itu kita sedang diuji, apakah kita tetap mencintai Dia dan taat kepada pimpinan Dia. Satu kali saya berada di Delaware. Beberapa orang-orang penting di kota itu, termasuk banyak manajer-manajer yang bersama saya. Di dalam satu persekutuan sebelum saya berkhotbah, saya mau bicara tentang pimpinan Tuhan. Sekarang coba saksi kepada saya, apa yang Tuhan pimpin dalam hidupmu. Seorang manajer berdiri, pimpinan Tuhan, saya dipimpin dari barat ke timur, mendapat gaji lebih besar. Puji Tuhan. Yang kedua, saya dipimpin Tuhan mendapat new job. This job is better and according to my talent it's better. Lebih cocok dengan talentku. Puji Tuhan. Satu lagi, puji Tuhan memimpin saya menemukan seorang istri yang cantik. Puji Tuhan. Satu lagi, puji Tuhan, 2 bulan yang lalu saya dapat satu kantau yang besar. Untung banyak, puji Tuhan. Puji Tuhan telah memimpin keluargaku dari Taiwan bisa sampai Amerika. Puji Tuhan. Semua sudah 30 lebih bersaksi tentang pimpinan-pimpinan Tuhan. Saya kumpulkan catat selesai. Saya mengatakan saya tidak puas. Wah, mereka bilang Stephen Tong ini memang cerewet. Suruh saksi sudah selesai saksi, tak puas. Matanya miring sedikit lihat saya. Masa saya nggak bisa miring? Bisa juga. Lalu saya bilang, kenapa tidak puas? Semua pimpinan yang kau saksikan adalah semua yang positif. Jadi you punya konsep masih terkurung dengan semacam profit, semacam keuntungan bagi dirimu, egosentris. Dari konsep itu saya tahu rohanimu belum sedia untuk menerima sengsara dari Tuhan. Engkau menjadi orang Kristen sudah lama, engkau belum pernah mempersiapkan mental mau dipimpin Tuhan ke dalam lingkungan yang sulit. Tetapi saudara-saudara, kerajaan Tuhan, kematangan rohani, kemahiran gereja, dan kuasa saksi justru selalu datang kepada orang yang pernah menerima pimpinan yang sulit dari Tuhan. Gereja tidak bisa bertumbuh bukan karena pendetanya tidak ada gelar doktor dari Amerika. Gereja tidak bisa bertumbuh bukan karena pendeta penginjil kita kurang pergi untuk dispumas di luar negeri. Saudara-saudara, sekarang sudah begitu tahayul, sudah menjadi satu form, sudah menjadi satu bentuk. Pendeta kalau sudah kerja seberapa tahun mesti keluar negeri 1 tahun penyegaran, pulang
saya belum lihat berapa banyak pendeta yang pulang. Kuasanya lebih besar daripada sebelum mereka pergi. Saya tidak berarti tidak setuju. Rekan saya mau mereka kerja berapa tahun pergi sekolah. Tapi saya mau tahu mereka motivasi sekolah apa. Sekolah di mana? Di bawah siapa? Sekolah untuk apa? Kalau itu tidak beres, tidak usah pergi. Saudara-saudara. Sekali lagi saya berkata kepada saudara, justru dengan melalui pimpinan Tuhan yang negatif, pimpinan Roh Kudus yang negatif, mempersiapkan orang untuk menerima gembelengan, penganiayaan, kesulitan, pengujian yang mematangkan dia, sehingga dia boleh menjadi hamba Tuhan lebih baik.